Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita memohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Berlindung kita kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia, Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersaksi pula kita bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita, semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga terlimpah untuk keluarga beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan dilimpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Duyufur Rahman, ummahat fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'a. Semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada ummahat semuanya yang hadir di rumah Allah, di taman surganya Allah pagi ini, di rumah Allah Nurullah. Kita akan membahas satu tema yang dimintakan kepada ana untuk menyampaikan lebih lanjut, berbicara tentang man rabbuka. Itu bahasa Arab yang artinya siapa Tuhanmu. Dan itu dikaitkan dengan akidah, keyakinan. Karena dengan mengenal Rabb, dalam tema itu, mengenal Rabbku lebih dekat menuju jalan selamat. Para tamu Allah,
berbicara tentang man rabbuka, siapa Tuhanmu. Ada satu penggalan kata bahasa Arab yaitu Rabb. Rabbun difahami oleh beberapa ulama, di antaranya karena kita sering menemukan di dalam beberapa ayat kata Rabb. Satu contoh di dalam surat Al-Fatihah, surat yang pertama, di ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang artinya segala puji untuk Allah, Rabb semesta alam. Apa makna Rabb? Nanti akan Ana tunjukkan dari kacamata beberapa ulama. Kemudian di dalam dua surat terakhir pada Al-Quran 113 dan 114 pun ada kata Rabb, seperti dalam surat 113 surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, ada kata Rabb. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai subuh, Al-Falaq. Lalu di surat yang terakhir 114 ada kata Rabb juga. Surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung dengan Rabb-nya manusia. Sekarang apa makna Rabb? Pertama, Fadilatus Syekh Abdur Razzaq Al-Badr, ini ulama kekinian, Profesor Dr. Syekh Abdur Razzaq. Di dalam kitabnya yang insyaallah akan kita kaji di sini, nanti kalau sudah selesai dari kajian saya yang kitab Minhajul Firqatin Najiyah, kita akan membahas fikih Asmaul Husna nanti. Di dalam kitab beliau Fikih Al-Asmaul Husna, Syekh Abdur Razzaq memberikan pemahaman kepada kita. Apa itu Rabb? Rabb adalah Dzur Rububiyyati. Saya bacakan Arabnya. Dzur Rububiyyati ala khalqihi ajma'ina. Khalaqan wa malakan wa tasarrufan wa tadbiran. Itu Rabb. Rabb adalah zat yang memiliki rububiyah atas seluruh makhluknya, baik manusia maupun yang tidak manusia. Di mana makna Rabb adalah khalaqan, dia menciptakan. Jadi ketika ummahat mengucapkan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berarti akan punya arti segala puji untuk Allah, Rabb yang menciptakan seluruh alam. Karena Rabb bermakna dzurrububiyah ala khalqihi ajma'ina khalaqan. Tidak hanya yang menciptakan, wa malakan. Rabb adalah zat yang raja diraja, yang menguasai alam raya ini.
Itu Rabb. Kemudian Rabb adalah wa tadbiran. Makna Rabb adalah dia zat yang memiliki pengaturan untuk seluruh alam raya. Itu Rabb. Disampaikan oleh beliau Fadilatus Syekh Profesor Dr. tadi Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullahu taala. Kemudian ulama yang kedua, tafsirnya kita kaji juga ini. Fadilatus Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ada tafsirnya, tafsir As-Sa'di namanya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan Rabb adalah, ingat ketika saya mengatakan kata Rabb berarti ingatan umum adalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, dan kata Rabb yang lain. Kata Syekh As-Sa'di, Rabb adalah huwa al-murabbi jami'al alamin. Rabb adalah yang memelihara, yang mentarbiyah alam semesta. Kemudian Rabb adalah wa in'amuhu alaihim bin ni'amil azimah. Siapa Rabb? Rabb adalah yang memberikan kenikmatan kepada makhluknya dengan segala macam kenikmatan yang ada. Nikmat yang besar. Itu adalah Rabb. Kemudian yang terakhir, makna Rabb disampaikan oleh Fadilatus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Rabb adalah man ijtama'a fihi thalathatu awsaf. Makna Rabb adalah zat yang terkumpul padanya 3 sifat. Sifat apa saja itu? Yang pertama, al-khalqu, mencipta. Yang kedua adalah al-malaku, kepemilikan. Dan yang ketiga adalah at-tadbiru, pengaturan. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan kata Rabb, maka yang terbayang di dalam benak kita adalah huwa al-khaliqu al-maliku likulli syai'in al-mudabbiru li jami'il umur. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah, Rabb yang mencipta, yang merajai, yang mengatur seluruh alam, itu Rabb. Akan tetapi para ummahat, ketika kita berbicara tentang Rabb, tidak terpisah dengan berbicara tentang siapa yang diibadahi. Anak ulang, ketika kita berbicara tentang Rabb, tidak terlepas dengan berbicara tentang siapa yang diibadahi. Karena di dalam ayatnya perintah ibadah objeknya Rabb. Saya tunjukkan. Perintah ibadah kepada seluruh manusia objeknya Rabb. Siapa Rabb tadi? Yang mencipta, yang mengatur,
yang memiliki, yang merajai. Ayatnya perintah ibadah, ternyata objeknya, sasarannya ke Rabb. Silakan yang megang HP dan Al-Quran, siap-siap nanti sebelum akhir saya tanya, ada hadiah Al-Quran bagus, Quran untuk hafalan. Tuh, ditunjuk tuh sama sini. Ini Quran hafalan ini, Quran Madinah. Ya. Sama ada tambahan satu, zikir pagi dan petang. Ini saya ingat, karena saya ingat di lapas. Jadi nanti kalau yang akan datang ngaji lagi dengan Ummahat, hadiahnya bisa-bisa jilbab. Oh, nanti gitu. Atau mukena mukagak terserah. Kan? Yuk sekarang buka Al-Baqarah, ayatnya ayat yang ke, nanti hadiahnya saya mix. Teman-teman tuli dapat, teman-teman yang sini Ummahat ini dapat. Nanti hadiah. Mari kita buka suratnya Al-Baqarah, ayatnya 21. Silakan. Ini kita tengok makna Rabb sebagai objek. Kata Rabb sebagai objek. Perhatikan. Sudah ya? Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabba. Tuh kan ketemu kan? Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Rabb dalam kata itu posisinya objek. Yang diseru manusia. Bentuk pekerjaannya u'budu, ibadah. Sasarannya ke siapa? Rabb. Rabb siapa itu? Alladzi khalaqakum. Rabb kalian itu zat yang telah menciptakan kalian. Rabb kalian itu yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Rabb kalian itulah yang menciptakan kalian. Rabb kalian itulah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'alakum tatakun. Hasil akhir ibadah supaya kalian takwa. Jadi sekarang Rabb adalah mesti diibadahi. Siapa yang diibadahi? Yang mencipta. Kalau tidak mencipta nggak boleh diibadahi. Siapa yang diibadahi? Raja di raja. Siapa yang diibadahi? Yang pengatur alam raya ini. Yang tidak mengatur alam raya, yang tidak menciptakan, yang tidak menghidupkan, tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Baik, sebelum masuk dikaitkan dengan rukun iman, sampai kapan ibadah? Pertanyaannya, ke siapa? Ke Rabb. Ana tunjukkan kata Rabb lagi. Awalannya ibadah. Buka suratnya 15. Karena biasanya yang baca terjemahan beliau di depan tuh, duduk dekat dengan istri beliau. Orangnya kayak perangko, nggak mau. Kalau lagi begini nggak usah digini-giniin. Nanti nengok ke belakang tuh. Duduknya lengket kayak perangko sampai tuh. Dah ya, yuk suratnya 15. Sudah buka? Ayatnya terakhir 99. Suratnya 15 Al-Hijr. Ayatnya adalah ayat 99.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ketemu toh? Siap. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Benar begitu tak? Ya. Wa'bud, dan beribadahlah engkau Muhammad, Rabba, kepada Rabbmu. Apa tadi makna Rabb? Mencipta, mengatur, menghidupkan, mematikan, semuanya. Seluruh pekerjaan Allah itu masuknya Rabb. Seluruh af'alullah, seluruh pekerjaan-pekerjaannya Allah, pembahasannya di Rabb, rububiyah. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang ngasih rizki, apapun namanya, selama itu pekerjaan, itu wilayahnya Rabb. Anak ulang, surat 15. Ibadahlah engkau Muhammad kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu, hatta ya'tiyakal yakin, hingga sampai ajal kematian mendatangimu. Jadi orang beribadah kepada Rabb itu waktunya terus menerus, lama. Orang beribadah kepada Rabb selama dia hidup mesti ibadah. Kalau sudah ajal datang baru berhenti ibadah. Selama hidup mesti ibadah. Ke siapa? Rabb. Kalau sudah tidak hidup berhenti ibadah. Jadi kalau ada orang sudah tidak hidup jangan suruh ibadah. Yang berhak baca Quran yang hidup. Yang suruh dengerin baca Quran yang hidup. Kalau sudah tidak hidup jangan suruh baca Quran. Termasuk jangan suruh dengerin Quran dibaca. Jadi kalau ada nanti mayat dibacakan Quran, gak ono, ini bahasa Jawa ini, gak ada gunanya. Sebentar, saya nanya dulu, Mbak orang Jawa atau orang mana? Jawa? Jawa Barat? Asem nih. Lucu barusan, gak garing ini, gak garing, pinter dia. Temennya Mbak Hana ini pinter ya. Yo, saya lanjutkan. Jadi beribadah itu adalah waktunya terus menerus selama hidup. Makanya ada seorang ulama yang memberikan batasan takrif cantik seperti ini. Beliau mengatakan, seorang tabi'in Ibnul Mubarak di dalam kitab Al-Lihyah, beliau mengatakan demikian. Laisa lil mu'mini rahatun duna liqa'illahi azza wa jalla. Tidak ada kata istirahat dalam ibadah sebelum berjumpa kepada Allah. Tidak ada kata berhenti ibadah sebelum berjumpa meninggal kepada Allah. Selama hidup ibadah terus. Jadi nggak ada masa untuk berhenti, untuk istirahat. Muncul ungkapan begini, Ustadz, kalau begitu orang ibadah capek ya? Pasti capek. Orang ibadah pasti lelah. Yang harus kita buat bagaimana lelah menjadi lillah. Bagaimana awalnya lelah akan punya nilai kalau lillah. Di sini ini panitianya macam-macam, bagian nyuting, ngidupin AC, macam-macam. Bagian apa, macam-macam di sini nih panitia. Saya ulang ya. Jadi, saya ulang, ibadah itu pasti lelah.
Apa sih ibadah? Tadi saya ulang, kapan ibadah? Sampai kapanpun. Lelah pasti, capek iya, tetapi mukmin akan mengupayakan lelah biar punya nilai harus lillah. Tak tunjukkan definisi ibadah. Sebentar. Silahkan yang sudah punya kue untuk dimakan. Boleh, enggak usah malu, boleh. Jangan malu. Yang enggak boleh makan saya. Ustadz makan muncrat nanti. Aku senang ngaji di sini dengan ibu-ibu itu enak ini. Ngaji sambil makan, sambil minum, dokter. Silakan, lu enggak apa-apa, jangan malu. Dah, yo, ibadah. Definisi yang diberikan oleh Ibnu Taimiyah, seorang ulama, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah adh-dhahirah wal batinah minal aqwali wal a'mal. Ibadah adalah, ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Apa ibadah? Nama untuk apa saja yang Allah Ta'ala cintai dan ridhoi, baik perbuatan maupun ucapan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Itu ibadah. Jadi nama untuk segala apa saja, yang penting Allah cinta, yang penting Allah ridho. Bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa tampak, bisa tidak nampak. Berarti bentuknya ibadah, formatnya ibadah tidak hanya sholat dan mengaji. Tadi Ummahat datang ke sini, berangkat dari rumah dengan membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Awalan dengan Bismillah itu sudah punya nilai ibadah. Ternyata mudah untuk punya nilai ibadah, dengan catatan yang dikerjakan dan yang diucapkan Allah cinta, Allah ridho. Nah, dikaitkan dengan tadi surat 19 ayat 15 ayat 99 tadi. Ibadah itu istimrar bahasa Arabnya, terus menerus sampai ajal datang. Para tamu Allah, perbedaan mukmin dengan orang musyrik. Saya ulang. Sekarang masuk perbedaan mukmin dengan orang musyrik. Kita lihat sekarang ayatnya. Quran surat 10. Ayatnya ayat yang ke-31. Surat 10 Yunus ayatnya 31. Sudah ketemu? Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absara wal af'idah. Enggak ada, alifnya enggak ada. Saulang. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardh. Terus amman yamliku as-sam'a wal absar. Gitu ya.
وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Benar? Taib, kita lihat terjemahannya. Katakan Muhammad, yang disuruh menanyakan oleh Allah Rasul Muhammad SAW, siapa yang memberi rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Memberi rizki, rububiyah, Rabb. Tuh. Siapa ngasih rizki kamu? Rabb. Siapa yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dua. Siapa yang kuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Empat. Siapa yang mengatur segala urusan? Orang musyrik ngomong, orang musyrik bilang Allah. Fakul afala tattaqun. Rasul Muhammad suruh menanyakan, kenapa kamu tidak bertakwa? Maksudnya, kesimpulannya sekarang, seluruh orang musyrik tahu Allah itu Rabb. Begitu? Seluruh orang musyrik kafir Quraisy tahu siapa Allah, Rabb. Dia ngasih rizki kita, dia menciptakan pendengaran penglihatan kita, dia yang mengeluarkan kita dari hidup kepada yang mati, dia yang ngatur kita, semuanya tahu Allah Rabb. Tapi mereka tidak beribadah kepada Rabb. Orang musyrik mindsetnya benar. Ketika ditanya, siapa pemilik bumi ini? Allah. Siapa menciptakan langit? Allah. Siapa yang ngomong itu? Orang musyrik Arab. Tapi mereka ibadahnya tidak ke Allah. Mereka ibadahnya tidak ke Allah. Mereka menyekutukan Allah. Jadi sekarang kesimpulannya, kalau ukuran orang bertauhid, mengenal Allah pencipta, mengenal Allah pengatur, mengenal Allah pemberi rizki, orang musyrik Arab sudah benar. Kalau ukurannya itu. Tapi tidak. Ukuran orang bertauhid itu tidak sekedar mengenal Allah Tuhan yang mengatur, yang mencipta, tetapi mengenal Allah yang diibadai. Makanya kita buka sekarang, tak tambahkan, Al-Baqarah ayat 22. Jadi sebelum saya baca, ummahat kenal Rabb, ummahat tahu Rabb, tapi mesti ibadahnya ke Rabb. Anak ulang, saya ulang. Ummahat ingin bahagia, hidupnya diberikan ketenangan oleh Allah, kenal Rabb, tapi mesti ibadahnya ke Rabb. Mari kita buka Al-Baqarah 22. Tadi lanjutan ayat 21. Ayat 21 saya ulang lagi. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kayaknya baru kali ini saya semangat begini ya Pak Wendra ya. Kayaknya baru kali ini dari Mas Chandra ada kayaknya ini. Semangat top markotop itu. Yuk ayat 12, ayat 22.
Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Anak ulang dari 21-nya. Hai manusia, yang mengaku dirinya manusia loh. Hai manusia, beribadahlah kamu manusia kepada Rob. Siapa Rob yang menciptakan kamu? Siapa Rob menciptakan orang sebelum kamu? Supaya kamu takwa. Ayat 22. Rob kamu itu tidak hanya menciptakan kamu. Rabb kamu itu zat yang menciptakan bumi sebagai hamparan tempat kita injak ini. Rabb kamu itu Rabb yang telah menjadikan langit sebagai atap buat kamu. Dari langit itu Rabb turunkan untuk kamu air hujan. Berangkat dari air hujan, tanah yang tandus, tanah yang keras, muncullah beberapa tanaman menghasilkan buah-buahan untuk rizki kamu, kata Rob. Allah, Rob minta satu, kamu jangan menjadikan tandingan untuk Rob ya. Ibadah kamu jangan jadikan tandingan dengan Rob. Rabb kamu itu Allah, jangan jadikan tandingan dengan yang lain. Berarti mukmin ibadah ke Rabb. Mukmin tahu rububiyahnya Allah, mukmin tahu Rabb, tapi ibadahnya ke Allah. Musyrik tidak tahu Rabb, tapi ibadahnya tidak ke Rabb. Ibadahnya kepada yang lain. Jadi ketika kita mengenal Rabb kita, yang mengatur kita, menciptakan kita, yang telah ngasih tadi, ayat 22, ngasih bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap, dari langit turun hujan, dengan air hujan itu muncul beberapa tanaman, buah-buahan keluar, rizki untuk kamu manusia, kata Rabb. Mintanya satu Allah, la taj'alu lillahi andadan. Kamu jangan jadikan Allah tandingan. Saat apa? Saat ibadah. Kamu jangan jadikan tandingan untuk Allah. Saat apa? Saat kamu ibadah. Jangan. Kenapa? Tidak boleh. Karena orang yang membuat tandingan, baik sebelum itu, orang mukmin itu sangat cintanya kepada Rabb, kepada Allah. Buka Quran surat yang ke 2 Al-Baqarah ayatnya 165. Ini sebenarnya saya minta dari tadi Pak Wendra, tapi udah telat, gak usah lah, janganlah, udah telat suruh baca, udah. Ini hari ini saya keringetan ini Pak Wendra ini, mantep ini bener ya. Ini kayaknya mati lagi kayaknya. Oh, lu kan ada panitia bagian ngidupin kasih. Yo, Quran surat berapa? Al-Baqarah ayatnya 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Artinya, dan ada orang yang mereka mengambil tandingan-tandingan Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah.
Adapun orang-orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Orang yang beriman sangat cintanya kepada Allah. Orang tua bisa disingkirkan, raja bisa disingkirkan, anak bisa nomor sekian, Allah di atas segala-galanya. Itulah yang dikerjakan Ibrahim alaihi salam ketika dia ngomong dengan putranya Ismail. Sebagaimana Quran surat yang ke-37 ayat 102, Ibrahim sebelum menyembelih Ismail ngomong dulu dengan Ismail, "Nak, aku bermimpi nak menyembelih engkau. Apa pendapatmu?" Kata anaknya, "Kerjakan, engkau akan mendapatiku hamba yang sabar." Jadi Ibrahim taat kepada Allah, sangat cintanya kepada Allah. Lah orang yang mukmin tidak akan menjadikan Allah tandingan. Contoh yang gampang, contoh yang simple. Yuk perhatikan. Ini terjadi di negeri ini. Beberapa bulan yang lalu, ini ada pembongkaran makam keramat palsu. Saya baru ngerti, ini di HP saya ada filenya. Ternyata baru ketahuan makam Mbah Priok yang ada Priok itu ternyata palsu. You know? Dan ini masif, banyak di daerah sana Jawa. Termasuk Jawa Barat. Tak ikung sampean. Masif. Beberapa bulan yang lalu, maaf saya tidak sebutkan orangnya, masih hidup inisiatornya. Di Semarang muncul, di Pekalongan muncul. Banyak sekali makam keramat dibongkar oleh Polsek dan Polres. Pertanyaannya, kenapa Ustadz kok Indonesia begitu masif banyak makam keramat palsu? Tandanya orang Indonesia banyak yang sering mengunjungi makam-makam keramat palsu. Maka dibikinkan, dikasih sarana, wasilah makam keramat palsu. Coba. Apa yang dilakukan? Bertawasul, berwasilah, berdoa, memohon kepada yang ada di pemakaman itu. Oke, pertanyaannya, boleh nggak Ustadz? Nggak. Dalilnya, biar tidak hoak, tak kasih dalil. Ngaji di Nurullah itu nggak boleh hoak, harus pakai dalil. Tuh tukang syuting aja langsung ngusap mukanya kok. Yo buka dalilnya, saya juga ikut buka. Suratnya 27, ayatnya 80. Surat An-Naml. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallau mudbirin. Kata Allah kepada Rasulnya, Muhammad, kamu tidak akan bisa menjadikan orang yang sudah mati itu mendengar, Muhammad. Orang yang sudah mati Muhammad gak akan bisa mendengar. Jadi maksudnya jangan teriak-teriak berdoa minta kepada yang sudah mati. Kata Allah kepada Rasulnya, yang kamu datangi gak dengar. Maaf, ini tidak ada unsur ke sana. Koma. Dan tidak pula kamu akan bisa menjadikan orang yang tuli itu mendengar, Muhammad.
Kalau mereka itu mendengar doa, kalau mereka sudah mundur ke belakang, teman-teman tuli, maaf, ini saya mengapresiasi, Masya Allah ini Mbak Hana dan kawan-kawan, dengan fasilitas seperti ini. Saya ulang, orang maaf yang teman-teman tuli dimanapun akan bisa diajak komunikasi kalau disenggol badannya. Gitu, diteriakin hahe 10 kali gak akan tahu. Hanya akan tahu, maaf, dikasih alat. Hanya akan tahu ketika dibantu seperti ini. Orang mati itu gak dengar. Orang nanya, Ustadz, lah kalau mau datang ke kuburan kok baca apa itu? Baca apa? Salam. Iya, dah tak contohin salamnya. Sama nggak dengan salam saya tadi? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullah lana walakum al-afiyah, yang artinya semoga selamat wahai penduduk kuburan, mukmin dan muslim. Insyaallah kami akan menyusul kamu. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kamu. Itu isinya. Pertanyaannya, saya tadi buka di sini, boleh nggak aku pakai kalimat itu? Bapak Ibu Ummahat, assalamualaikum ya ahlad diyar, gitu boleh? Jenengan marah, jenengan gak suka. Saya pakainya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Jadi sekarang meminta kepada Allah, jangan kepada orang mati. Maka di dalam surat Al-Fatihah, surat yang pertama, di ayat yang kelima, jenengan buka. Surat yang pertama, ayat yang kelima. Allah Ta'ala sampaikan. Nanti yang tanya kita bagi ya, Mbak Hana ya. Ini nanya, sini nanya. Nah, nanti untuk pertanyaan. Baik, surat 1 ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau semata Allah, Rabb, kami beribadah. Dan hanya kepada Engkau semata Allah kami minta tolong. Jangan pernah tadi minta kepada selain Allah. Jatuhnya kesyirikan. Kalau syirik, tak kasih contoh. Yo, perhatikan. Syirik lo ini, batunya licin. Ikuti sama-sama. Batunya licin, atasnya debu, apa? Atasnya debu, ditimpa hujan deras, masih ada debunya? Saya ulang, batunya licin, atas batu ada debu, ditimpa hujan deras, masih ada debunya? Tidak ada. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, suratnya Al-Baqarah, ayatnya 264. Al-Baqarah ayatnya 264. Saya bacakan potongan ayatnya. Di tengah ayat, famathaluhu, cari aja sendiri, masa ikon golekno dhewe. Famathaluhu, ada tak? Kamathali safwanin alaihi turabun. Ada? Fa asabahu wabilun fatarakahu soldan. Ini mulai enggak dingin lagi nih, panitia harus tahu ini, mulai enggak dingin. Seperti batu yang licin, atasnya debu,
kemudian ditimpa hujan deras, maka licin kembali. Inilah kalau ibadah ada kesyirikannya. Orang kalau mukmin, imannya enggak dicampur dengan kesyirikan, mengenal Rabb tadi, tidak hanya pekerjaannya Rabb, tapi dia juga ibadahnya tidak dikotori dengan kesyirikan, hidupnya dijamin oleh Allah dunia akhirat. Hidupnya terjamin dunia akhirat. Yang penting tidak ada kesyirikan. Sebentar, ini saya kesenggol ini. Dah. Sebentar. Ya, perhatikan ayatnya. Quran suratnya 6, ayatnya 82. Suratnya 6, ayatnya 82. Sebentar saya nanya. Teman-teman yang teman-teman tulis kalau baca Quran pakai Quran apa? Quran yang biasa. Quran apa? Seperti ini bisa? Bisa? Oh, bahasa Latin. Ya ini sama. Sama. Oke, taib. Yuk teman-teman semuanya, Ummahat, Quran surat 6 ayat 82. Dah ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu ayatnya. Sudah benar ya? Orang-orang yang beriman. Benar? Ada? Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan zalim dalam kurung syirik. Mereka mukmin itu akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapatkan petunjuk. Inilah kalau mukmin ibadahnya tidak ternodai dengan kesyirikan. Taib, lanjut sekarang kita akan masuk poin yang kedua. Tadi berbicara man rabbuka dari sisi tauhid, yakni rububiyah, uluhiyah, asma dan wasifat. Mati lagi nih, ini mati nih. Baterainya sakaratul maut. Lanjut, terkait man rabbuka, poin yang kedua adalah terkait dengan beriman kepada Allah, beriman ya nggak apa-apa, saya itu dengan dirimu saya nurut. Ya, baik. Lanjut, poin kedua. Terkait kata man rabbuka adalah terkait dengan beriman akan rukun iman yang jumlahnya ada 6, dan ini masuk rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir.
Beriman kepada hari akhir, kata Syekh Abdul Wahab di dalam kitabnya Salasatul Usul, beliau mengatakan al-imanu bil yaumil akhiri yatadhammanu salasatu umurin. Beriman kepada hari akhir meliputi akan 3 hal. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'thi, iman terhadap kebangkitan. Artinya bahwa setiap nanti manusia akan dibangkitkan. Penjelasan dari kebangkitan adalah ihya'ul mauta hina yunfakhu fis suri an-nafkhatis saniyah. Yang dimaksud dengan kebangkitan di sini adalah dihidupkannya kembali orang-orang yang sudah wafat, mati di dalam kubur, tentu di alam barzah, ketika ditiupkannya sangkakala untuk kedua kalinya. Berarti trompetnya Allah sangkakala itu ditiup 2 kali. Tiupan pertama terjadinya kiamat. Jadi tiupan yang pertama adalah ketika terjadinya kiamat. Kemudian tiupan yang kedua adalah yaumul ba'thi, hari berbangkit. Itu ditrompet dulu, ditiup dulu. Apa yang terjadi? Dijelaskan oleh Syekh At-Tamimi, fayakumun nasu lirabbil alamin. Ada kata Rabb, fayakumun nasu lirabbil alamin, khufatan ghaira muntailin, uratan ghaira mustatirin, ghurlan ghaira mukhtatinin. Di saat ditiupkan trompet yang kedua itu, pada hari itu seluruh manusia bangkit menghadap kepada Rabb Allah, Tuhan semesta alam. Seluruhnya bangkit. Yang soleh, yang tidak soleh, semuanya bangkit. Dalam keadaan apa itu? Seluruhnya bangkit dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki. Dalam keadaan telanjang, tanpa penutup badan. Dan dalam keadaan berkulub, tanpa berkhitan. Jadi orangnya belum dikhitan, semuanya telanjang, tanpa memakai baju, sehelai benang pun tidak. Itu ketika hari berbangkit. Kemudian Ana tunjukkan ayatnya mengenai hari berbangkit, ya. Al-Quran surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun ayatnya 15 dan 16. Ini dalil tentang adanya hari kebangkitan. Ayat 15, summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesudah itu atau setelah itu kamu pasti mati. Ayat 16, setelah mati, summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan kemudian
kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat itu. Ini dalil bahwa kebangkitan itu hak, pasti benar dan ada. Kapan terjadinya? Setelah nanti di alam barzah. Ummahat, istri beliau namanya Aisyah radhiyallahu anha nanya sama suaminya, sama Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan demikian, istrinya nanya, wajar karena tidak tahu nanya. Kata Rasul demikian, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan hurlan. Kata Rasul, kelak pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai benang sehelai pun, dan dalam keadaan belum berkhitan. Aisyah nanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, an-nisa'u war-rijalu jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wajar ya kalau istrinya nanya, Rasul, kalau begitu saat itu manusia, perempuan dan laki-laki saling lihat-melihat dong. Aku pakai dom, yang terjemahin orang Demak masalahnya, ya boleh dong pakai dom. Aisyah nanya, ya Rasul, an-nisa'u war-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din. Wahai Rasul, berarti laki-laki perempuan semuanya saling tonton menonton dong. Qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, kata suaminya, kata Rasul, al-amru asyaddu min ayyang dura ba'duhum ila ba'din. Aisyah dikasih tahu, Aisyah, urusan pada saat itu lebih penting daripada sebagian memandang kepada sebahagian yang lain. Orang sudah sibuk ngurusi dirinya, jadi enggak sempat melihat kepada sebagian yang lain, saking ngurusi dirinya sendiri. Taib, itu yaumul ba'si. Kemudian adalah yang kedua, berbicara beriman kepada hari akhir. Pertama, mengimani kebangkitan. Tadi gitu ya. Taib. Yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza. Mengimani perhitungan dan balasan. Ingat, kalau sudah ada kata perhitungan dan balasan, berarti apa yang kita lakukan di dunia akan terhitung dan akan dibalas. Baik. Disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, yuhasabul abdu ala a'malihi wa yujaza ala a'malihi. Seluruh amal perbuatan hamba akan dihitung dan diberikan balasan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, suratnya surat 88. Yuk dibuka. Surat apa itu? Tetangganya surat 87. 87 Al-A'la. 88 surat apa? Al-Ghasyiyah. Pinter. Yuk ayat 25 dan 26. Dah, ayat 25 surat 88. Summa, hal awalnya kan hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Ayat 25. Summa apa? Summa ilaina iyabahum. Terus summa inna alaina hisabahum. Ayat 25-nya. Inna ilaina iyabahum.
Sungguh kepada kami mereka kembali. Kami siapa? Allah. Kenapa Ustadz? Kalau Allah menggunakan kata kami, kan jamak, nanti Allah banyak. Enggak, kami itu adalah untuk lit ta'zim, untuk penghormatan, pengagungan. Ayat yang ke-26, summa inna alaina hisabahum. Kemudian sungguh kepada kami, kamilah yang akan membuat perhitungan. Artinya ketika nanti di hari akhir semuanya pasti akan dihitung. Apa yang dihitung adalah seluruh amaliyahnya orang yang ketika beramal di dunia. Buka suratnya 6, ayatnya ayat yang ke-160. Saya berikan dalil. Surat 6 Al-An'am 160. Ini kenapa enggak dibetulin ya Mbak Lis ya? Padahal kalau sering-sering dicas-dis malah listriknya tinggi loh ya. Oh ngono. Yuk 160 surat 6. Perhatikan ayatnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Siapa yang melakukan kebaikan mendapatkan balasan 10 kali lipat. Perhatikan, tapi tidak untuk bulan ini. Tapi tidak untuk bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini bulan Dzulhijjah. Karena bulan ini di antara 4 bulan yang Allah muliakan. 4 bulan yang mulia itu ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada Muharram, ada Rajab. Beramal baik di bulan yang mulia, pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga berbuat dosa. Di 4 bulan yang mulia ini, dosanya pun azabnya dilipat gandakan. Hati-hati dengan 4 bulan yang mulia ini. Siapa yang melakukan amal baik, dikasih pahala 10 kali lipat. Kemudian, siapa yang berbuat jahat, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Perhatikan cara perhitungan, hitung-hitungan yuk. 1 kebaikan pahalanya 10. Tapi 1 kejelekan, dosanya sebanding. Berbuat baik dapat 10. Berbuat jahat dapatnya sebanding. Berarti kalau bicara kalkulasi, untung yang berbuat baik. Sementara orientasinya orientasi profit. Orientasi saya, orientasi orientasi ikhwan, orientasinya profit, untung. Kalau profit, untung, berarti ambil yang punya nilai value lebih. Apa itu? Yang al-hasanah, yang baik. Karena mendapatkan 10 kali lipat. Tapi tidak untuk bulan ini ternyata. Karena bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Ada 4 tadi. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Walaupun ada orang Jawa, halo yang orang Jawa itu mengenal bulan Nyolowati, bulan Memedi, bulan menakutkan. Apa itu? Bulan Suro. Mana orang Jawa? Tuh, orang Jawa ngerti. Bulan Suro itu enggak boleh ada acara pernikahan. Bulan Suro itu enggak boleh ada acara, pesta sunatan. Tapi giliran mau lahiran kok boleh, ya.
Mbok ditahan dulu, jangan lahiran sekarang, nanti aja. Nah, itu musyrik loh. Yuk lanjut. Selanjutnya adalah yang saya tunjukkan ini. Tadi pertama soal, tadi yang kedua bicara iman kepada perhitungan dan balasan. Taib. Ada satu hadis nih lagi nih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Anda bacakan terjemahannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan adanya kebaikan dan kejelekan. Fahami ini yang hadis ini. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan, barang siapa berniat untuk mengerjakan kebaikan, niatnya untuk amal baik, tapi belum terlaksana kebaikan itu, baru niat baik tapi belum terlaksana, maka Allah catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Bayangkan, siapa yang niatnya untuk melakukan kebaikan, tapi karena ada udzur syar'i, nggak jadi dia melakukan itu. Bukan mainin-mainin niat loh. Dia niat, punya himmah, punya cita-cita, punya azam, semangat untuk melakukan kebaikan. Tapi ternyata Allah menentukan lain, qadarullah. Dia nggak jadi melakukan kebaikan itu. Allah catat satu kebaikan yang sempurna. Koma. Dan siapa yang berniat melakukan kebaikan dan mengerjakannya, Masya Allah ini, dia berniat melakukan kebaikan dan dikerjakan kebaikan itu, maka Allah catat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Masya Allah. Dia niat untuk baik, tapi dia diberikan nikmat oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan itu. Niat mau belajar pagi ini, Allah berikan kesempatan, bismillah ya Allah, saya ingin belajar gitu. Alhamdulillah dikasih kesempatan, datang. Allah memberikan nilai 10 hingga 700 kali lipat. Kita berbicara kalkulasi loh. Karena jenengan biasanya senangnya lebih untung. Ngitung duit 1 juta dengan 2 juta, itu enakan ngitung 2 juta. Tapi tidak untuk, maaf, pengurus masjid. Ngitung duit banyak, keropak itu capek katanya. Halo, teman-teman, bener ya? Ngitung duit keropak masjid, receh semuanya, kesel ya, capek ya? Tuh, capek, nerimanya seneng. Ini kan pengalaman ceritanya saya sampaikan. Lanjut, masih koma. Kemudian, siapa yang berniat mengerjakan amal tidak baik, tapi tidak dilaksanakan. Dia berniat untuk mengerjakan yang buruk, tapi ternyata muncul kemudian, enggak lah. Dia enggak jadi, kemudian dia mundur, gak jadi melakukan kejelekan itu, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna oleh Allah.
terakhir. Dan siapa yang berniat melakukan kejelekan dan dikerjakan kejelekan itu, maka baginya catatan satu kejelekan yang sama. Udah, sekarang bikin kalkulasi dong. Matematika kita nih, bukan matematikanya Allah dulu lah, matematika kita. Niat baik nggak jadi satu kebaikan sempurna. Niat baik jadi 10 sampai 700. Nah, ini wilayah baik. Wilayah yang tidak baik, niat tidak baik nggak jadi satu kebaikan sempurna. Niat baik, niat tidak baik jadi dikerjakan sebanding dengan tidak baik yang kita kerjakan. Berarti secara kalkulasi pahala adalah yang baik. Sementara orientasinya kita orientasi profit. Tak tunjukkan dalil profit. Dah. Suratnya 23. Ayatnya 1, 2, 3, 4, 5. Dah, enggak usah banyak-banyak. Surat 23 ayat berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, ya, surat 23. Dah ya. Bismillah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang mukmin. Bahasa apa? Sungguh beruntung. Orang mukmin itu profit. Jangan bangga dulu kalau enggak dikerjakan. Cuma niat tok, jangan. Ayat 2. Siapa mukmin yang profit? Ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salat yang khusyuk adalah profit. Salat yang khusyuk itu profit. Ayat 3. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ngomong yang tidak baik, sikap yang tidak baik ditinggalkan, itu profit. Ayat 3 itu. Sikap tidak baik, lesan tidak baik ditinggalkan, profit. Ayat 4. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang senang berbagi itu profit. Orang yang senang dengan zakat, orang yang senang berbagi di luar zakat pun, infak, sedekah, itu profit. Nomor 5. Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka laki-laki perempuan yang senang menutup aurat itu profit. Mumpung saya ketemu dengan ummahat semuanya ya. Ini untuk mengingatkan watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Siapapun, karena tempat ini dingin, ada AC-nya, kalau menguap tolong tutup. Jangan dibiarkan menganga, takut saya kesedot. Loh, benar. Siapapun yang menguap tolong ditutup. Dan itu ajaran Rasul. Makanya ada hadisnya. Al-atasu minallah wattasya'ubu minasyaitan. Bersin itu dari Allah, menguap itu dari setan. Maka waktu sholat itu, waktu mau menguap, tutup. Jangan dibiarkan. Allahu Akbar. Jelek bener. Secantik-cantiknya muslimah Nurullah, kalau menguap gak ditutup, jelek. Bener, yakin gak percaya? Buktikan wis. Lah Bu, Hana yang solehah, mana Hana, mana tadi Hana?
Hana Solehah wis anake Mbak Puri ku lho, Mas Andra itu menguap jelek ditutup. Gitu. Orang menguap gak ada bacaannya. Gak ada bacaan menguap. Ya Allah, gak ada. Ya Allah, astagfirullah. Gak ada. Menguap ya menguap. Ditutup ya. Oke. Siap? Deal? Setuju ya? Oke, jadi sekarang siapapun di depan saya kalau lagi menguap tutup. Makasih. Tuh enggak apa-apa. Ketawanya telat boleh-boleh aja, enggak apa-apa. Yo lanjut. Jelas ya? Kebaikan hanya niat tercatat sempurna. 1 sempurna. Kebaikan dilaksanakan 10 sampai 700. Kejelekan enggak jadi 1 kebaikan sempurna. Kejelekan dikerjakan sebanding. Baik. Lanjut. Sebanding. Nomor 3, beriman kepada hari akhir. 1, bicara kebangkitan. 2, berbicara perhitungan dan balasan. Tapi sekarang, jadi sekarang motivasinya itu. Yuk, tadi aluminum. Sholatnya khusyuk, untung. Kejelekan ucapan dan perbuatan ditinggalkan, untung. Senang berbagi, untung. Menutup aurat, untung. Masya Allah. Siapa yang ngomong? Allah. Gitu. Jadi kalau arza hanya mentransfer aja dari itu. Nomor 3, beriman kepada Allah dan hari akhir terikat terkait dengan al-jannatu wan nar. Surga dan neraka. Apa itu surga? Kata Syekh Abdul Wahab, surga adalah darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al-muttaqin. Surga adalah negeri yang penuh dengan kenikmatan yang Allah sediakan, Allah siapkan bagi orang mukmin yang bertakwa. Dikatakan oleh Syekh, alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-iman bih, yaitu mereka yang mengimani apa yang telah diwajibkan oleh Allah atas mereka untuk mengimaninya, dan waqamu bi taatillahi wa rasulih, dan mereka selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, serta mengikuti akan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mendapatkan kenikmatan surga. Hadisnya nih. Sebelum masuk hadis tak tunjukin suratnya 32. Yuk dibuka surat As-Sajdah. Surat 32 ayatnya 17. Ayatnya 17. Ini bicara tentang surga, teman-teman. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Yang nikmat yang menyenangkan hati. Seperti apa itu? Hadisnya. Perhatikan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Allah, a'dattu li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala qalbin bashar. Kata Allah, saya telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, yaitu
pahala yang tidak pernah dilihat oleh mata, pahala surga yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan pahala yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia seorang pun. Anak ulang, indahnya surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terlintas oleh hati siapapun, tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi kalau maaf, ummahat sekarang, mana negara terbagus? Surga lebih bagus dari itu. Di surga ada apel, di surga ada anggur, tapi anggurnya lebih enak anggur yang ada di surga. Ini bukan sinyal ini Pak Windra, bukan. Yuk lanjut ya. Kemudian ya, sekarang akan bicara orang yang kafir. Adapun neraka, kata Syekh, fahiya darul adzabi allati a'addaha Allah Ta'ala lil kafirin adh-dhalimin alladzina kafaru bihi wa asaw rusulahu. Neraka adalah tempat yang penuh dengan azab yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang kafir dan zalim, orang-orang yang kufur kepada Allah dan mendurhakai Rasulnya. Ini bicara neraka. Nanti saya akan bicara dunia sekarang. Yuk. Sebelum bicara neraka, bicara sekarang di dunia. Tolong dibuka surat 8 ayatnya 25. Surat 8 ayatnya 25. Sebentar, izin balas sebentar ya, penting kayaknya. Syukran, sudah dikasih waktu. Dah, surat berapa tadi? 8 ayatnya 25. Saya bacakan ya. Wattaqu fitnatan lan tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Sudah mulai mau nut. Halo. Wa'lamu. Ya, dah, hidup lagi. Ijo. Mas ganteng. Ya, saya ulang. Wattaqu fitnatan lan tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, takutlah kamu akan siksa Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah siksa Allah sangatlah keras. Ummahat, jangan bicara nanti, bicara sekarang juga. Halo semuanya yang di depan saya, yang qadarullah sedang menikmati makanan ataupun minuman, saya minta tolong dengan sangat, kalau lagi minum dan makan, biar punya nilai ibadah, pakai tangan yang diridhoi oleh Allah. Saya itu pokoknya usil, kalau ada yang minum pakai ini, makan pakai ini, saya langsung
tak omongin di sini, gitu loh ya ta. Daripada sompet-umpetin. Yuk, diulang. Perhatikan ya tadi ya. Takutlah kamu akan siksa Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Pernah dengar kata ini? Tidak ikut makan nangkanya kena getahnya. Pernah dengar ya? Tidak ikut makan nangkanya kena ini. Ayat ini yang ditanyakan oleh istri Rasul Ummu Salamah. Wahai Rasul, tanya istrinya, bukankah mereka ada orang-orang yang soleh? Ama fihim unasun solihun? Bukankah di tengah mereka ada orang-orang yang baik Rasul? Kata Rasul, benar. Kata Ummu Salamah, bagaimana dengan kondisi mereka? Orang-orang yang soleh, kata Rasul, mereka kena juga. Bedanya nanti ketika mereka berpulang kepada Allah, mereka tanya jawab, sebentar lagi, urung rampung. Nanti dulu, Ustaz diatur-atur, enggak mau, ya? Iya, aja nesu. Artinya, apa yang kita lakukan itu tidak baik, akan berdampak orang lain merasakan akibatnya. Oke, tidak ikut makan nangkanya, kena getahnya. Enggak ikut makan durian, kena ngono lah, ya. Jadi kemudian terakhir soal man rabbuka biar terjawab. Kemudian untuk yang man rabbuka itu adalah ketika pertanyaan dalam kubur. Ada 3 pertanyaan para tamu Allah ummahat. Pertanyaan untuk mayit sesudah dimakamkan ada 3. Tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa nabinya. Orang-orang yang beriman akan dimudahkan untuknya menjawab itu. Orang-orang yang beriman akan diberikan kemudahan untuk menjawab itu. Fayasbitullahu alladhina amanu bil qaul sabit. Allah akan memberikan ketetapan kepada orang beriman dengan mantap untuk bisa mengucapkan Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, sekarang masuk di pertanyaan. Ya. Silakan. Monggo. Ada pertanyaan? 1, 2, 3. Kalau ada yang tanya lebih, nanti silakan. Hadiahnya menyusul. Berapapun yang tanya, nanti anak apresiasi akan kasih hadiah Al-Quran. Silakan. Mas Chandra siapa ini? Mic-nya boleh? Ini juga udah mau sakarat segala lagi ini. Monggo tanya apa silakan. J boleh. Tolong sampaikan. J. Bismillah Ustaz. Kalau kita tadi Ustaz bilang beribadah sampai ajal, apakah itu dengan cara mencari ilmu syar'i juga sampai ajal? Betul, apakah sampai ilmu syar'i? Ya. Kenapa paman Rasul ketika akan meninggal diajari? Siapa pengajarnya? Rasulullah SAW akan meninggal. Rasul mendengar kalau pamannya sakit keras, maka beliau datang. Kemudian diajari, bukan paman, itu orang Jawa. Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat paman yang enggak ucapkan nanti akan aku jadikan saksi di hadapan Allah. Berarti akan menjelang mati saja masih diajarinya. Hadiah, ambil. Ujano, hadiah. Yes, pokoknya tenang aja, panitia. Taufik barakallah. Lanjut, yang kedua.
Silahkan, mic-nya tuh geser tuh. Nanti terus sini. Oh, sini dulu boleh ya? Maaf, teman tuli dulu. Oke, silahkan. Ya, teman tuli dulu, nanti baru yang sini. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi. Saya tinggal di Cipete, Jakarta Selatan. Di sini saya ingin bertanya, kenapa teman tuli atau bagaimana cara teman tuli untuk bilang ke orang tua untuk misalkan orang tua kan sudah meninggal nih, kemudian kita harus mendoakan orang tua. Gimana caranya supaya kita bisa berdoa untuk orang tua di saat kita kondisi seperti ini? Gitu. Sedangkan untuk orang tua itu kan sangat membutuhkan doa anaknya ya, supaya bisa ke tempat yang lebih baik juga. Seperti itu, mungkin boleh bantu dijawab, Ustaz? Insyaallah. Begini, baik ke orang tua itu 2 kali tahapannya. Di saat dia masih hidup, kita mesti nyambung. Di saat dia sudah tidak ada, tetap kita nyambung. Bagaimana nyambungnya? Nyambungnya 1, Rasul ditanya itu, wahai Rasulullah, hal baqiya min birin abawayya ba'da mautihima abirruhuma bi. Rasul, orang tuaku sudah tidak ada, apakah masih bisa aku berbuat baik kepadanya? Kata Rasul, ya. 1, dengan 4 hal. 1, berdoa untuk keduanya. Dan ini bukan wilayah orang yang tuli atau tidak tuli. Tetap berdoa untuk keduanya. Yang kedua, memohonkan ampunan untuk keduanya. Tolong semuanya, baik teman-teman tuli atau yang tidak, buka Quran surat yang ke 14 ayat 41. Surat yang ke-14 ayat yang ke-41. Bunyinya adalah Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabb, Tuhanku, ampuni saya Rabb, ampuni kedua orang tua saya, ampuni dosanya teman-teman saya Rabb yang mukmin semuanya ketika nanti terjadinya hisab. Jadi maaf, ini dibaca waktu sujud, boleh. Ini dibaca sebelum salam ketika tasyahud akhir. Ini dibaca. Baca ini jenengan sudah memberikan sumbangsih doa kepada 3 sasaran. Dirinya sendiri, orang tua, 3, teman, tidak kenal sekalipun. Orang sedunia walaupun dia itu tidak kenal. Selama dia iman, tercakup dalam doa ini. Gitu. Nomor 3, bakti anak kepada orang tua sudah tidak ada adalah infadhu ahdihima. Tunaikan janji atau pesannya. Pernah wasiat apa kepada kita? Pernah pesan apa dia kepada kita? Tunaikan semampunya. Semampunya. Sesuai dengan kemampuan kita. Nomor 4 adalah ikramu sadiqihima. Muliakan teman-teman dia. Muliakan teman-teman orang tua yang saat ini masih hidup. Sambung hubungan, sambung silah hubungan kepada mereka. Dan itu bakti kita ke orang tua. Dan itu dicontohkan oleh Ibnu Umar dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Itu dicontohkan Ibnu Umar itu adalah memberikan, tidak hanya menaikkan anaknya orang Arab Badui di atas keledainya,
tapi dia memberikan maaf, ridaknya, himamahnya kepada orang anaknya orang Arab Badui. Abdullah bin Dinar mengetahui, tahu seorang tabi'in Abdullah bin Dinar mengatakan, tidak cukupkah engkau berikan 2 dinar? Tapi kemudian diberikan dia ridak kepada anaknya orang Arab Badui. Apa kata Abdullah bin Dinar? Bapaknya dia adalah temannya Umar. Bapaknya dia temannya Umar. Jadi saya nggak salah kalau ngasih sesuatu kepada dia, anaknya. Begitulah agama ngajari kita. Taib, yuk lanjut sekarang. Hadiahnya ini. Yuk sekarang lanjut untuk Umu ini. Ya, yang pakai cadar, nikab, taib. Iya, aku nggak tahu sebagai sampean sing ngajari lah. Yuk, tafadholi. Syukran. Jazakallah. Biasanya kan kalau orang lagi sakaratul maut, kita kan disuruhnya dihidupnya tuh ucap kalimat la ilaha illallah ya. Nah, tapi kan kadang orang yang sakaratul maut tuh udah disuruh ngomong. Terus biasanya orang-orang pada ngomong udah yang gampang aja Allah gitu. Baik. Itu gimana? Syukran. Wa iyyak. Ustadz, kepanjangan. Kalau ucapannya la ilaha illallah kepanjangan Ustadz, kenapa enggak Allah saja? Baik. Secara nalar masuk benar. Tetapi ingat bahwa tugas kita mencontoh sang teladan. Apa? Mencontoh sang teladan. Rasulullah Muhammad SAW sang teladan ngasih contoh. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya akan aku jadikan hujah untuk engkau di sisi Allah. Ternyata apa? Abu Thalib tidak mau mengucapkan itu. Jadi walaupun dia sedang di ICU, dia sudah pakai segala macam alat, nalar kita nggak nyambung, nggak mungkin dia mengucapkan itu lesannya. Wong semua serba dimasuki selang macam-macam. Tugas kita hanya membimbing. Ingat, kalau dia mukmin, Allah akan teguhkan untuknya bisa mengucapkan itu. Kalau hambanya Allah yang mukmin akan dimudahkan, dan Allah memudahkan berangkat dari sebelumnya. Tidak serta-merta langsung dimudahkan. Makanya di dalam Quran surat 92 ayatnya 5, 6 dan 7 surat Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang senang berbagi dan orangnya takwa serta membenarkan akan pahala surga, maka kami mudahkan, kata Allah, menuju kemudahan. Jadi siapapun, surat 92 ayatnya 5, 6 dan 7, siapapun yang hidupnya senang dengan berbagi, senang dengan ketakwaan, senang dengan amal soleh, ayat 7 dimudahkan menuju kemudahan. Nih hadiahnya. Ambil ke depan. Harus ambil sendiri aja jikono. Ntar kebiasaan suruh ngambil dewi. Ini Qur'annya Rasul Utsmani wanya. Ya, ada lagi atau sudah? Satu laginya ke sana. Ini nanti ada lagi. Yuk silakan saudariku, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, Tafadholi. berdasarkan penjelasan Ustaz tadi, Quran surah Al-Hijr ayat 99 bahwasanya artinya dan sembahlah rohmu sampai datang kepadamu kematian. Orang beribadah kepada rohnya terus menerus selama hidup,
Kemudian yang membaca dan mendengarkan Al-Quran itu adalah orang yang hidup, sedangkan tidak ada gunanya memperdengarkan Al-Quran kepada orang yang mati. Pertanyaannya Ustaz, pengalaman saya ada mayit yang diwakilkan bacaan Al-Qurannya oleh pihak keluarga dengan dibacakannya Al-Quran tersebut ke beberapa orang untuk tujuan membadalkan atau menghadiahkan bacaan Al-Quran ini agar si mayit mendapatkan pahala khatam Al-Quran. Apakah hal ini boleh dilakukan dan apakah pahalanya sampai kepada mayit tersebut? Sekran. Masya Allah, ini pertanyaannya api. Nah, hadiah dulu. Nah, ambil sendiri. Gak usah diambilin. Begini, yang pernah dikerjakan oleh sahabat Rasulullah SAW adalah namanya Sa'ad bin Ubadah. Ingat-ingat, namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Ya, sama-sama. Dia ngomong, ya Rasulullah, inna ummi tuwufiyat wa ana ghaibun anha ayanfa'uha in tasaddaqtu bihi anha. Rasul tanya Sa'ad bin Ubadah, waktu ibunda saya meninggal Rasul, saya enggak ada di tempat, saya enggak ada. Manfaatkah Rasul untuknya kalau aku bersedekah atas nama dia? Kata Rasul, na'am, manfaat. Sa'ad kemudian mengatakan, kalau begitu Rasul, kebun kurmaku yang siap berbuah, aku sedekahkan untuk nama dia. Jadi sedekah untuk atas nama mayit itu bentuknya barang. Kurban atas nama orang sudah meninggal. Sedekah untuk atas orang sudah meninggal. Lah, tentang bacaan Quran ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan tidak dikarenakan belum ada contoh yang seperti itu. Demikian, wallahu taala a'lam. Yuk, ada lagi. Cukup rasanya, satu lagi monggo. Ya. Mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang apakah ada dalil yang menyatakan bahwa pada saat sudah dikuburkan mayat orang tua atau keluarga kita, kemudian kita berdiam diri dulu di kuburan itu, kemudian mengepal-epalkan tanah, kemudian melemparkan ke kuburan itu sambil kita berdoa diampunkan mayat yang baru dikuburkan itu, ampunan dosa. Iya. Apakah memang itu ada dalilnya, Pak? Makasih. Terkait bukan dengan melemparkan tanah. Perhatikan yang bertanya dan untuk semuanya. Terkait bukan dengan melemparkan tanah, tetapi mendoakan orang yang sedang dikubur. Kenapa? Kata Rasulullah, istaghfiru li akhikum al-an, dia sekarang tus'al, ditanya. Mohonkanlah ampunan, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kamu karena sekarang dia sedang ditanya. Makanya kita mohon kepada Allah dengan berdoa, Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha, dan itu yang dibenarkan. Talqin itu sebelum, maka ketika di kuburan tidak ada talqin. Talqin hanya sebelum meninggal. Ketika sudah dimakamkan, kemudian orang maaf duduk, jadi membaca Bismillah wabillah wa ala millati Rasulullah itu ketika akan memasukkan jenazah. Selesai dimakamkan, dikubur semuanya, baru duduk berdoa untuk mayat. Karena hadis serahnya Rasul demikian, ya. Terima kasih untuk semuanya. Hadiahnya ambil. Maaf. Dah, untuk yang akan datang saja cukup ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.